Bertemu kembali dalam renungan harian seluruh umat yang saya cintai. Bagaimana kabar Anda? Hari ini saya akan mengajak kita untuk berefleksi bersama kembali tentang kisah penampakan Tuhan Yesus kembali. Hari ini kita bicara tentang yang namanya dua murid yang berjalan menuju ke Emmaus. Kita tahu apa yang terjadi, bahwa setelah Yesus mati, mereka ingin kembali ke kehidupan lamanya, dan mereka merasa tidak ada harapan lagi. Mereka tidak punya planning lagi untuk bertemu dengan Tuhan. Mereka tidak punya tujuan lagi untuk mengikuti Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati, pupus sudah harapan mereka. Maka karena itu mereka pulang kembali dengan perasaan kecewa. Nah, di tengah perjalanan pulang mereka, datanglah Yesus. Nah, saat mereka datang, mereka bersama-sama. Saat Yesus datang kepada mereka, yang paling aneh ialah mereka sama sekali tidak mengenali Yesus. Luar biasa. Yesus dalam rupa yang sama, tetapi dalam keadaan tubuh yang mulia. Mereka tidak mengenalnya. Karena apa? Karena ada dua hal. Yang pertama, mereka terlalu dikuasai oleh kesedihan yang begitu mendalam. Yang kedua, harapan mereka akan Yesus adalah harapan yang keliru. Mereka berharap bahwa Yesus harus menjadi pembebas yang akan mengusir penjajah Roma. Itu Mesias dunia yang sangat mereka harapkan. Tetapi ketika Yesus mati, pupus sudah harapan mereka. Nah, lalu kemudian kisahnya berlanjut. Yesus menceritakan tentang kitab suci. Sebenarnya saat Yesus menceritakan itu, hati mereka berkobar-kobar. Tetapi belum ada satu perubahan yang cukup signifikan, sehingga membuat mereka lebih mengenal siapa sosok yang saat ini sedang menemani perjalanan mereka. Tetapi pada akhirnya saat mereka hendak berperjamuan bersama, lalu kemudian Yesus mengambil roti, dan saat ia memecah-mecahkan itu, lalu terbukalah mata mereka. Dan kini mereka melihat siapakah yang ada di hadapan mereka, yaitu ialah Yesus sendiri. Lalu akhirnya mereka pergi dan kembali berkumpul dengan para murid. Tentu kali ini dengan hati yang serba gembira dan bersukacita. Saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin banyak sekali harapan-harapan kita kepada Tuhan. Tapi seringkali harapan-harapan kita itu adalah harapan-harapan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Dan kita tidak perlu heran kalau Tuhan tidak akan mengabulkannya, dan Tuhan akan memberikan hal yang lain yang lebih sesuai dengan kehendaknya dan lebih sesuai dengan kondisi diri kita. Nah, yang kedua, mari kita lebih belajar banyak untuk bersyukur. Bersyukur membuat saya mengenali Tuhan. Bersyukur ialah obat bagi kerewelan kita, kegampangan kita untuk mengeluh tentang ini, tentang itu. Dan bersyukur adalah merupakan sebuah tanda bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah mendapat rahmat Tuhan dalam hidup kita. Belajar dari peristiwa Emmaus ini, mari kita belajar juga untuk melihat Yesus dalam rencana kepenuhan keselamatannya, dan juga melihat bahwa ia menyertai kita bahkan di saat-saat kita mengalami kekecewaan. Semoga kita tidak meninggalkan Yesus, karena Yesus pun tidak pernah meninggalkan. Ia menyertai kita selalu. Tuhan memberkati.